Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini masih di bulan apa ini, Zat? Bulan Dzulhijjah. Bulan Insyaallah. Dzulhijjah, Masya Salah Allah. satu bulan yang mulia ya. Bulan yang mulia ya. Walaupun Masuk bulan vibes-nya haram. mungkin udah mulai banyak yang lupa karena ingatnya kalau Dzulhijjah itu kurban ya. Kurban. Kurban sudah berlalu, Zat. Sudah berlalu. Mungkin dagingnya juga sudah habis. Pada pagi hari ini ya kita tetap bersama dengan Al Ustadz Al Mukarrom, Alhamdulillah. Ustadz Abu Haris Danang Santoso dari luar kota ya, Zat, ya? Dari Jombang, Dari luar kota tapi mepet kota. Mepet kota. Dan masih bersama saya MC Abadi. 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 Belum ada yang gantikan. Mas Naji ya. Masya Hari ini Allah. kita akan membahas tentang korelasi, Zat. Korelasi ibadah kurban, korelasi tentang kurban dan keimanan. Karena mungkin ibadah kurban ini teman-teman yang tahu mungkin tidak banyak, Zat. Tapi ya itu tadi, emang euforianya itu Euforia. tinggi sekali karena Iya. memang di bulan ini kita selalu berbahagia gitu. Di bulan Dzulhijjah di setiap tahun kita selalu berbahagia karena banyak daging, makanan meningkat, gizi meningkat, tidak ada strata kaya miskin, itu mungkin seperti itu. Nah, ini mungkin pertanyaan pertamaan yang mungkin singkat dulu. Iya. Siapa yang berhak, yang dikatakan mampu untuk berkurban itu yang seperti apa, Zat? Apakah ada apa ibaratnya patokannya, atau kalau misal pendapatan sekian harus berkurban atau enggak? Kan kalau dibilang mampu itu yang seperti apa gitu? Apakah kaya raya sekali ataukah orang biasa pun boleh untuk berkurban? Iya. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'd. Baik, sebelumnya saya ucapkan dulu kepada Mas Najih selamat Hari Raya Idul Adha karena belum sempat mengucapkan ya. Dan itu termasuk salah satu sunnah yang dilakukan para ulama salaf terdahulu ketika mereka memasuki hari raya, mereka saling memberikan tahniyah, ucapan selamat gitu ya. Ucapan selamat, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal dan semisalnya. Kemudian yang kedua, sebenarnya pembahasan ini kan kita sudah rencanakan sebelum kurban ya, sebelum kurban. Soalnya supaya matuk gitu ya. Ini apa namanya, momennya mau kurban, maka kita perlu membahas tentang masalah kurban. Akan tapi qadarullah kemarin memang ada sedikit beberapa kendala ya dari kita sehingga akhirnya podcast yang kita rencanakan sebelum kurban ya kita bisa laksanakan baru sekarang ini gitu. Tapi ala kulli hal nggak masalah. Karena apa? Karena terkadang hikmah itu baru kita sadari setelah peristiwa itu terlalu. Iya, karena suatu hal yang ternyata gini tuh. Oh, ternyata gini. Itu baru kita sadari ketika peristiwa itu berlalu. Maka salah satu pembahasan yang masih relevan. Masih relate gitu, masih relevan ketika kita bahas kurban setelah kurban itu berlalu. Karena mungkin di situ ada beberapa hikmah, ada beberapa pelajaran-pelajaran dari kurban yang kemarin mungkin sudah kita lakukan kayak gitu. Dan banyak sekali contoh-contoh bahwasanya hikmah atau pelajaran itu baru bisa diambil, baru bisa dimaknai ketika setelah peristiwa itu berlalu kayak gitu. Tapi ala kulli hal tentang masalah kurban ini, Nabi SAW dalam satu hadis ya, bahwasanya beliau menyampaikan yang maknanya adalah man istata'an yudhahi fala yaqrabanna masjidana. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau menyampaikan siapa yang mampu berkurban dan dia enggak mau berkurban, maka janganlah dia mendekati masjid kami, mendekati tempat sholat kami. Baik, dari sini para ulama menyampaikan satu pendapat atau para fuqaha khususnya para ahli fikih menyampaikan satu pendapat tentang masalah hukum berkurban ini. Kurban itu apakah wajib ataukah sunnah ataukah mubah atau bagaimana? Sebenarnya ada khilaf, ya ada khilaf dalam masalah ini. Sebagian ulama memandangnya wajib. Kalau dia mampu, maka wajib baginya untuk berkurban. Alasannya apa? Alasannya karena hadis Nabi SAW tadi, ancaman yang begitu berat. Kalau kamu mampu kurban, terus nggak mau kurban, jangan deket-deket masjid kami. Gitu.
jangan dekat-dekat masjid kami. Dalam satu riwayat musallana, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekati tempat sholat kami, karena di urf atau secara bahasa di zaman Nabi, musalla biasanya disebutkan musalla itu biasanya musalla Id. Jadi kalau dia mampu kurban nggak mau kurban, jangan ikut sholat Id. Sholat Id. Itu. Nah, maka sebagian ulama memandang kurban wajib bagi orang yang mampu. Sebagian ulama yang lain memandang enggak, kurban enggak wajib. Kurban wajib hanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Allah Subhanahu menyebutkan fasholli li rabbika wanhar. Ya. Di situ perintahnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatlah dan berkurbanlah. Itu perintahnya wajib, dan dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwasanya dalam hadis riwayat Tirmidzi yang maknanya adalah bahwasanya kurban itu wajib ya atas diriku, dan dia adalah sunnah bagi umatku. Ada dalam hadis riwayat Tirmidzi. Ya, kita juga sempat sebutkan itu dalam buku Masail Kurban. Gitu. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, ala kulli hal ada khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan dia wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Perlu kita garis bawahi, ada muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Baik. Kemudian mungkin pertanyaannya adalah, kalau misalkan memang kurban itu sangat-sangat dianjurkan. Para ulama sepakat bahwasanya keanjuran ini atau kewajiban ini berlaku bagi orang yang mampu. Seperti yang Mas Najib tadi sampaikan. Nah, sekarang ukuran mampu itu apa? Ukuran mampu itu apa? Tema kita katakan, ukuran mampu kalau dalam banyak masalah yang semisal dengan kurban, ya semisal zakat fitrah atau yang semisalnya, ya maka ukuran mampu itu adalah ketika dia memiliki harta yang mencukupi kebutuhan pokok, yang mencukupi untuk keluarganya. Memiliki harta yang mencukupi kebutuhan pokok keluarganya. Dan lebih dari itu ada sisa yang bisa digunakan untuk kurban. Ya, maka ini disebut mampu. Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang ketika masuk mau masuk Idul Adha, kemudian dia melihat bahwasanya kebutuhan keluarganya, kebutuhan pokok keluarganya tercukupi. Ya, kebutuhan pokok dari keluarganya tercukupi. Baik dari segi makanan, baik dari segi pakaian, ya, ataupun yang semisal dari kebutuhan pokok keluarganya tercukupi, maka ini sudah dianggap mampu untuk berkurban. Dianggap mampu untuk berkurban. Ya, jadi kalau misalkan, jadi jawabannya adalah kalau kebutuhan pokok bagi keluarganya tercukupi, ya, maka ini sudah disebut mampu untuk berkurban. Kayak gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu, Mas Haji. Kan biasanya itu, Zat. Kalau misal tadi kan tercukupi kebutuhan keluarga, bagi yang sudah dewasa, bagi yang kan bisa dibilang, misal seusia saya gitu, yang maksudnya masih di bawah pengasuhan orang tua, yang akan masih ikut orang tua, walaupun sudah bekerja, walaupun mungkin belum full part time itu lah, maksudnya setengah. Kemudian kan banyak kadang-kadang teman-teman yang ini biasanya teman-temannya rohis itu yang gitu. Ya ini mungkin jadi pertanyaan yang baik, tapi apakah memang seperti itu gitu maksudnya? Bisa beli HP kok nggak bisa kurban? Nah, padahal misal bisa beli HP kan sama harganya gitu. Maksudnya kan ada hal-hal yang seperti itu, atau ibaratnya bisa beli sepeda kok nggak bisa kurban. Padahal yang beli kan bukan saya gitu. Maksudnya kan hal-hal seperti itu kadang-kadang ditanyakan karena memang mungkin mereka mulai bertanya atau memang karena kekurangan, kan setiap masjid berbeda gitu. Mungkin mereka juga perlu ada masjid-masjid yang belum dapat, akhirnya mendekati beberapa orang, dan kadang-kadang seperti itu. Makanya kadang saya sendiri bertanya-tanya, apakah saya atau teman-teman mahasiswa tuh, kita itu misal memang diberi kelebihan, orang tuanya kaya raya, tapi kan biasanya kan sudah ikut keluarga berkurban. Nah, patokannya untuk berkurban itu kan kalau misal sapi, ibaratnya kambing gitu. Apakah boleh misal berkurban untuk satu keluarga gitu misalnya. Kemudian ketika sudah seperti itu, apakah boleh lebih misal sudah kurbannya sapi atas nama 7 orang misal di keluarga tersebut. Tapi ternyata ada pengen lagi gitu, mungkin anaknya lagi, ternyata anaknya juga kurban, atau gimana, Zat? Baik, untuk pertanyaan yang pertama tadi mengenai masalah
bisa beli HP kok nggak bisa kurban, bisa beli motor kok nggak bisa Semisal kurban. lah, ya. Maka kita katakan di sini perlu kita pahami masalah kemampuan kurban ini dilihat kapan. Ya, kalau misalkan dilihat dalam 1 tahun penuh itu, maka tentu saja bisa kita katakan mampu beli motor, nggak bisa beli kurban, nggak bisa beli hewan kurban. Mampu beli apa, nggak bisa beli hewan kurban. Kalau dilihat selama 1 tahun itu pokoknya dilihat terus. Ya. Tapi masalahnya ketika membahas masalah semisal ini, kemampuan itu tidak dilihat sepanjang tahun. Terus dilihat kapan? Dilihat di hari ketika kurban itu dilaksanakan. Kurban itu dilaksanakan. Di situ melihatnya. Oh, Bukan sepanjang tahun. Jadi misalkan sekarang bulan misalkan taruhlah bulan Syawal. ya. Dzulhijjah masih datang 2 bulan lagi, sebulan lagi. Ya. Di bulan Syawal dia mampu beli motor karena masih ada tabungan. Ketika mau masuk Idul Adha, kondisi ekonomi sedang turun. Sehingga ya ketika masuk 10 Dzulhijjah hari Idul Adha itu, dia memang tidak mampu untuk beli hewan kurban. Ya. Untuk mengeluarkan uang sejumlah kalau misalkan kambing yang mungkin 2 jutaan, kalau misalkan iuran sapi mungkin 3 juta sampai 4 juta, untuk mengeluarkan itu dia harus merelakan beberapa kebutuhan pokok keluarganya. Nah, maka ini ya kita katakan ini masih belum sanggup untuk berkurban. Sanggup. Walaupun mungkin sepanjang tahun itu dia lancar ya. Tapi pas di waktu kurbannya nggak mampu, gitu. Ya itu tolak ukurnya di situ. Tolak ukurnya di situ. Jadi maka kalau tolak ukurnya ini, maka tidak bisa kita katakan lo mampu beli motor kok nggak bisa kurban. Kita katakan beli motornya di bulan apa? Beli motornya di bulan apa? Belum waktunya untuk ngitung gitu loh. Belum waktunya untuk ngitung. Cuma itu dari segi fikih. Tapi kita juga ada sisi adab, sisi tazkiyatun nafs ya. Bahasa lainnya sisi tasawufnya gitu ya. Kedekatan usaha kita untuk semakin dekat kepada Allah. Maka bisa saja orang itu nabung. Bisa saja orang itu ya mungkin nabung sendiri atau nabung titip ke pihak yang membuka, misalkan takmir masjid membuka tabungan kurban atau misalnya. Maka ya tidak masalah karena memang ya ini kita saksikan sendiri beberapa orang itu di tempat kita juga ya mungkin kalau dihitung pekerjaannya itu penghasilannya nggak terlalu ini gitu ya, cuma alhamdulillah setiap tahun bisa kurban. Padahal kalau dilihat wong iki lho koyone sak piro sih gitu ya, pasti batimu nyambut gawe kayak ngono iki lho piro gitu loh. Cuma Masya Allah setiap tahun ada yang 1 orang bisa kurban kambing ya, yang 1 orang cuma buka warung kecil-kecilan tapi bisa kurban sapi. Itu Masya Allah. Jadi memang ada niat di situ. Mungkin kalau secara fikih, ketika pas hari kurban itu dia nggak mampu. Tapi karena dia punya azam, punya keinginan yang kuat untuk semakin takarub pada Allah, sehingga dia usahakan di bulan-bulan sebelumnya untuk nabung, akhirnya bisa beli hewan kurban. Ya, maka perlu kita bedakan dari sisi fikih dan juga sisi tazkiyatun nafs, dari sisi adabnya juga. Ya gitu. Ala kulli hal meskipun orang itu nggak mampu di hari kurbannya, masih ada kesempatan dia untuk nabung. Ya, itu masih ada kesempatan dia untuk nabung. Kemudian ya jadi yang pertama tadi sudah terjawab ya tentang masalah beli motor bisa kok korban nggak mampu gitu. Terus yang kedua tadi apa? Yang masalah kurban kan biasanya ada patokan. Oh ya. Apakah boleh sekeluarga itu maksudnya hitungannya atas nama ini? Gitu. Maka kita katakan kan kalau beli hewan kurbannya itu sudah ada aturan baku. Dalam artian aturan baku, kalau kambing maka yang beli dari 1 orang, harta 1 orang. Kalau sapi yang beli 1 orang 1/7 bagiannya. Jadi sapi dan onta, jadi iuran 7. Ya, iuran 7 itu minimal. Ya, bukan minimal, maksimal. Maksimal. Jadi nggak boleh lebih dari 7 orang. 14 itu. Nggak boleh. Sapi ya 7 orang. Ya, boleh kurang dari itu. Misalkan cuma 3 orang beli sapi boleh. Tapi kalau sampai 8-10 orang beli sapi, nggak bisa. Jadi aturan bakunya untuk membeli hewan kurban, ya harta yang dipakai itu dengan aturan baku ini. Kalau dia mau beli kambing maka jangan buat iuran. Kalau mau beli sapi boleh buat iuran maksimal 7 orang. Itu.
Nah, itu masalah Pembelian. pembelian hewan kurbannya. Ya, terus apakah kurban satu misalkan mencukupi untuk satu keluarganya? Maka kita katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkurban, beliau menyampaikan ketika menyembelih hewan kurbannya, ya, Allahumma taqabbal minni wa min ahli wa min ummati atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya Allah, terimalah kurbanku ini, kurban keluargaku dan juga umatku. Ya, maka dari sini para fuqaha menyampaikan, ya, ketika ada satu anggota keluarga yang sudah berkurban, ya, apa namanya, istilahnya dalam fikih itu sudah apa namanya, saqata thalab gitu ya. Sudah cukup. Sudah cukup. Jadi nggak diminta untuk keluarga. Dalam artian gini. Misal dalam keluarga itu ada bapak kerja, istrinya kerja, anaknya kerja. Ya, tapi kalau anaknya nggak kerja lah, anaknya masih di bawah nafkah orang tuanya. Tapi si laki-laki dan perempuan kerja punya uang masing-masing. Iya. Punya uang masing-masing. Di tahun itu si bapak kurban, dia mampu. Di ATM-nya mungkin tersimpan uang 1 miliar misalkan. Si bapak kurban. Maka ketika si bapak kurban ini, apakah masih dianggap sunnah juga bagi istrinya untuk mengeluarkan hewan kurban ketika dia juga mampu? Iya. Ya, maka para fuqaha menyampaikan, ketika si suami sudah berkurban karena istri ini masih dalam satu keluarga, maka cukup suaminya. Cukup suaminya. Maka kesunahan bagi si istri tadi ketika dia mampu tidak berlaku lagi. Tapi kalaupun dia mau berkurban tetap dapat pahala gitu loh maksudnya. Tetap dapat pahala. Iya. Nah, itu dari sisi bolehkah berkurban dari satu orang untuk satu keluarga. Ya, dalam artian kalau tasyrikus thawab atau meniatkan dalam hatinya, ya Allah ini kurban untuk kurban dariku dan untuk keluarga juga, maka boleh. Tapi kalau misalkan ini dibuat iuran patungan satu keluarga, misalkan mau beli hewan kurban, si bapak ngomong, Bu, aku duit 2 juta, iki masjid mengumumkan iuran sapi 3 juta, buat tambah ono. Ibunya mengeluarkan uang dari dirinya sendiri. Ya wis, ini uang saya. 500.000. Kemudian anaknya uangnya Pak iki lho duitku 500.000. Dibuat iuran. Kemudian dibelikan hewan kurban, maka kita katakan tidak boleh. Kecuali kalau si ibu dan anak tadi mengakadkan ketika memberikan uang ini saya berikan kepada bapak. Oh gitu. Maka uangnya jadi milik dulu ya. Iya, maka uangnya milik bapak sudah. Maka sudah silakan dibelikan. Ya. Tapi kalau masih menganggap uang itu uang saya, atau misalkan ini dibuat iuran, maka ini tidak boleh. Ya, maka ini tidak boleh. Atau cara yang kedua, tidak diberikan kepada bapak, tapi ngomong nah bapak, Pak, kilo tak sili duit, tak utangi. Ya. Maka hutang ini uangnya sudah pindah kepemilikan. Cuma si bapak tetap masih punya utang ke anaknya dan istrinya gitu. Jadi ini juga boleh karena uang sudah pindah kepemilikan ke bapak gitu. Jadi ala kulli hal, kalau dikatakan untuk iuran maka tidak boleh untuk satu keluarga. Tapi kalau untuk masalah dimintai untuk berkurban, kesunahan berkurban, maka kalau sudah ada satu keluarga yang berkurban, maka sudah tidak berlaku lagi kesunahan bagi keluarga yang lainnya meskipun mereka mampu. Selama itu masih satu keluarga. Ya, satu keluarga. Nah, keluarga ini ukurannya apa? Keluarga ini ukurannya apa? Keluarga ini ukurannya adalah yang di bawah nafkahnya. Yang di bawah nafkah. Yang satu nafkah. Iya, satu kakak. Satu bisa lah, satu kakak. Soalnya kadang itu satu atap beda nafkah ya, ada 2 kepala keluarga misalkan. Ya, maka yang dianggap masih satu keluarga ini adalah yang masih satu nafkah. Misalkan bapak, anak, sama mungkin bapak ada bapak ya, kemudian ada istri, ada anak-anaknya. Mungkin di bawah anak-anaknya, mungkin habis itu dia menanggung nafkah dari orang tua si bapak sudah nggak mampu bekerja, kemudian dinafkahi oleh bapaknya, itu juga masih satu tanggung nafkah kayak gitu Mas Haji. Allah taala. Ini kayaknya tambah seru ini. Pertanyaannya tambah banyak. Oh gitu. Iya. Mungkin diminum dulu. Iya. Masya Allah. Air minum dalam kemasan. Ini belum masuk inti pembahasan ini ya. Korelasi dengan gimana? Bener. Ini awal-awal kayaknya udah berat aja.
Apa ini berikutnya? Berikutnya masih masalah tadi ya, yang uang untuk kurban itu. Kan tidak dapat dipungkiri banyak sekali cara tadi maksudnya untuk kurban. Ada orang yang mungkin memang tadi mampu tapi ibaratnya baina-baina kan. Nah, yang menilai kan kita atau orang lain kadang loh. Kan kalau orang Jawa kebilangnya sawang sinawang kan enggak selalu itu. Kemudian ada juga yang macam-macam kayak misalnya arisan kurban. Maksudnya dia bayar arisan tapi nanti dibelikannya hewan kurban atau bahkan ada mungkin yang dia itu orang kaya tapi karena memang saat itu banyak kebutuhan akhirnya berhutang untuk kurban dengan harapan nanti setelah kurban ketika ekonominya membaik baru ibaratnya dikembalikan. Dan ibaratnya lain. Dan yang paling mungkin yang dulu ketika zaman di pondok itu nggak tahu itu mungkin nggak hitungannya kurban. Apa? Belajar kurban. Latihan. Apa namanya? Jadi satu pondok iuran tapi atas nama itu tadi atas nama pesantren. Nah, itu jadi kan ibaratnya iuran tadi tapi apakah seperti itu boleh? Tapi itu kita itu belajar soalnya ibaratnya untuk pembelajaran. Intinya ada pengorbanan. Ada yang 200.000, ada yang 500.000, ada yang maksudnya mungkin ada yang pondok lain ada yang disamakan semua, tapi ada kita itu tadi mengeluarkan yang menurut kita saat itu loh. Dari uang kita, bahkan saat itu kalau nggak salah itu bukan minta orang tua tapi dipotong tabungan kita gitu. Lumayan kan masih zaman mondok dipotong 200 itu kan. Nah, ini katanya buat latihan kurban. Tapi ketika membaca di banyak buku fikih itu kok nggak ada kayak gitu. Apakah ini memang baru ataukah memang seperti apa, Zat? Mungkin tadi loh dari beberapa mungkin kenapa pondok atau mungkin sekolah membuat kebijakan semacam itu ya mungkin dari ranah pendidikannya dapat. Karena memang di situ anak itu diajari atau santri diajari untuk ya paling enggak pernah lah ada sesuatu yang kita kurbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Tapi kalau secara fikih apakah itu bisa dianggap kurban ketika dibuat iuran semacam itu, maka kita katakan ini tidak bisa dianggap sebagai kurban. Jadi nilainya bukan nilai kurban tapi nilainya sembelihan biasa. Ya, sembelihan biasa. Cuma ya sudah dapatlah poin atau maksud dari kebijakan pesantren atau sekolahan itu. Poinnya apa? Yaitu melatih anak-anak itu berkurban. Melatih. Ya, namanya latihan ya, masalah kan gitu. Jadi mereka punya perasaan itu. Harapannya apa? Ketika mereka sudah besar, sudah dewasa, sudah lulus, ada asar, ada efek yang pernah dia lakukan itu. Oh iya, aku biyen latihan, tahu latihan belajar kurban. Nah, saiki aku kurban temenan gitu. Ya, jadi ada efek yang didapat. Itu yang diharapkan sebenarnya ketika kebijakan itu dibuat. Jadi kalau kita katakan apakah boleh membuat kebijakan semacam itu dari sisi sekolah ataupun dari pesantren, ini nggak masalah. Dibuat latihan. Nggak masalah dibuat latihan. Dari sekolah atau pesantren tersebut ya, dan tapi secara fikih kita tidak katakan sembelihan itu adalah hewan kurban, bukan, tapi ya sembelihan biasa mungkin dimakan bersama, kemudian sebagian diberikan sedekah kepada fakir miskin yang ada di komplek atau sekitaran sekolah atau pesantren itu. Jadi ya secara fikih bukan kurban tapi latihan kurbannya bener berarti, latihan kurban, belajar kurban kayak gitu. Yang tadi sebelumnya yang misal mendapatkan arisan, misal memang dia azamnya arisan atau ibaratnya berhutang dulu, nanti setelah kurban dibalas itu. Kurban dari uang hasil hutang itu sah-sah saja, boleh. Jadi tidak termasuk syarat sahnya kurban adalah uang itu milik sendiri atau uang itu bukan hasil hutang, enggak. Selama uang itu milik dia, meskipun hasil hutang atau mungkin tanpa hutang, tetap sah dibuat berkurban. Nah, model istilahnya tabungan kurban dalam tanda kutip. Ada yang model tabungan, ada yang model arisan. Nah, kalau model tabungan, maka ya seperti nabung. Jadi orang mungkin ngasihkan setiap bulannya berapa ratus ribu, nanti ketika mau kurban diberikan hasil tabunganmu ini loh, diberikan pada orang yang nabung, Ya, kemudian nanti oleh orang yang nabung diberikan hewan kurban atau dari sisi penyedia layanan tabungan kurban langsung diberikan hewan kurban, tapi dengan persetujuan dengan persetujuan. Ya seperti itu. Maka ini boleh. Adapun arisan, biasanya arisan itu
jedul-jedulan. Jadi misalkan ada 10 orang iuran, kemudian untuk tahun ini yang dapat 2 orang digilir. Nanti kamu misalkan A, B, C, D misalkan. Untuk tahun ini yang dapat kurban AB kurban. Ya yang C sama D nunggu giliran tahun depan. Nah, uang A sama B ini tadi ngambil dari mana? Ya ngambil dari uang ya sisanya C, D, E, F dan seterusnya 10 orang sampai 10 orang itu. Jadi intinya dia berhutang. Minjam. Iya, minjam dari uang orang lain gitu. Namanya kan jedul gitu ya, jedul-jedulan apa namanya? Dapat arisan itu. Maka ya ini kita katakan ini hukumnya hampir sama dengan meminjam kurban dengan hasil hutang. Maka kita katakan itu boleh-boleh saja. Itu boleh-boleh saja. Tapi mungkin sedikit nasihat, sekiranya kita seminimal mungkin untuk melakukan hutang, apapun bentuknya. Itu ya. Itu salah satu salah satu kunci juga supaya hidup itu lebih tenang gitu ya. Jangan sampai kita taruhlah gitu ya. Mungkin belum selesai hutangnya dia meninggal. Akhirnya hutangnya ya diambilkan dari harta yang harusnya jadi hak ahli waris. Ya, akhirnya ya ahli waris yang harus merelakan sebagian haknya. Ya, jadi intinya adalah kalau misalkan bisa nggak hutang ya maka upayakan nggak hutang. Ya, karena para ulama menyampaikan kalau sampai level hutang-hutang semacam itu, ya itu kan sebenarnya dirinya tidak mampu, masih belum mampu untuk berkorban. Maka sebenarnya enggak berlaku baginya ya, tidak wajib atau sunnah muakkadah pun tidak gitu. Jadi ya mau korban ya hukumnya boleh-boleh saja ya gitu. Jadi demikian Mas Najih, wallahu taala alam. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ini mungkin mulai masuk Ustaz. Iya. Pembahasan korelasi antara kurban dan keimanan. Tidak dapat dipungkirkan ketika kurban itu Ustaz, bulan kurban itu kan juga bulan haji. Iya kan. Ada seseorang ustadz yang pernah mengatakan ibadah haji itu ibadah yang disenangi manusia. Sementara ibadah kurban itu biasanya bukan tidak disenangi, kurang disenangi. Kenapa? Karena ketika ibadah haji mungkin mengeluarkan uang, kemudian dia juga jalan-jalan, kemudian dia ibaratnya mendapatkan, walaupun selain mendapatkan pahala dari ibadahnya, dia juga dapat trip tambahan atau ibaratnya jalan-jalan, maksudnya dengan fasilitas yang hajinya kan jauh lebih nyaman daripada haji zaman Nabi, kan? Hotel bintang 5, ibaratnya rekreasi spiritual, mengatakan. Sedangkan ibadah kurban ini adalah ibadah yang juga sama, hampir sama, apalagi jika sapi, ibaratnya harganya kan 20, kemarin 23, 24, 25, hampir sama kayak harga umroh gitu. Hampir sama dengan mungkin kalau 2 mungkin bisa haji lah, haji. Ibaratnya seperti itu. Maka kita dapati antrian haji itu penuh. Sementara kurban, ini kembali lagi ke keimanannya. Masalah orang melihat dirinya mampu atau seperti apa, ibaratnya memang keadaan atau apa, itu tidak se-hype-nya haji gitu. Haji kita ketahui bahwa sampai berpuluh tahun atau tapi memang wajib bagi yang mampu aja. Sementara kurban kan tidak gitu. Tapi kan biasanya juga menjadi, walaupun ini sebenarnya nggak boleh ya, tapi itu hanya orang kampung atau ibaratnya loh, orang kaya itu kok enggak kurban. Kita kan enggak ya ibaratnya. Mungkin keadaan, tapi kok tahun depannya kok enggak lagi. Kok maksudnya jadi pertanyaan gitu ya. Iya gitu loh. Umroh berkali-kali kok enggak kurban gitu. Maksudnya kan bukannya kita ibaratnya cuma kadang namanya manusia kan. Ada aja pembahasan untuk orang lain itu ibaratnya. Kok kita enggak harus terlalu menarik ya membahas orang lain itu. Membahas orang lain itu. Kok tahun ini juga enggak gitu kan. Apalagi biasanya pengurus-pengurus masjid itu bingung nyari ibaratnya orang-orang yang mau berkorban. Bahkan tahun ini beberapa survei membuktikan ada penurunan yang signifikan mungkin setelah gitu Covid ya kan. Dari orang-orang yang biasanya kurban masjid 10 biasanya jadinya 10 sapi jadinya cuma 3, 4, bahkan ada yang tidak ibaratnya tidak melaksanakan penyembelihan. Itu seperti apa Ustaz? Sebenarnya
ibadah dalam Islam itu satu kesatuan ya. Satu kesatuan, bahwasanya seluruh ibadah itu ya disyariatkan Allah, seluruh ibadah itu ya semua hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ibadah yang enggak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ibadah kalau dilaksanakan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi itu sebagai salah satu hal yang bisa mengantarkan kita ke surga. Gitu kan. Kadang tidak terlalu memandang ibadah itu ibadah yang wajib ataukah yang sunnah. Kadang ibadah yang sunnah itu malah yang dipandang Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang layak sehingga orang tersebut bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kan tergantung dari iradahnya dan dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi pada dasarnya semacam itu. Pada dasarnya semua ibadah ketika kita ingin melaksanakan jangan terlalu membeda-bedakan dari sisi hukum fikihnya. Semua yang bisa kita laksanakan. Ya, makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kalian dengan sesuatu hal, maka kerjakan semampu kalian. Enggak perlu dilihat dulu. Ini ibadah wajib. Ini ibadah yang wajib, yang wajib yang ini. Yang sunnah yang ini. Ya, maka yang wajib aja lah, yang sunnah tar aja gitu. Padahal dia masih mampu untuk melakukan yang sunnah. Ya. Maka itu landasannya semacam itu. Akan tetapi Islam juga tetap melihat kepada kondisi manusia. Karena sebagaimana disebutkan Nabi tadi, bahwasanya pelaksanaan ibadah itu digantungkan kepada istita'ah, kemampuan. Maka kalau misalkan terbentur masalah mampunya cuma yang ini dan tidak mampu yang itu, misalkan dari 2 atau 3 pilihan cuma mampu 1, maka disitulah para ulama memberikan pembahasan hukum fikihnya, diberikan hukum fikihnya. Secara hukum fikih semuanya sama, misalkan sunnah 3, tapi yang dia mampu cuma 1, di situ diberikan hukum lagi, pembahasan lagi masalah fadhailul amal, mana yang lebih utama. Ya. Maka kalau kita katakan selama orang itu mampu, kerjakan semua ibadah itu. Ketika di bulan Dzulhijjah ada banyak sekali ibadah yang disediakan Allah di situ. Ya, ada puasa sunnahnya, ada ibadah kurbannya, ada ibadah hajinya, ada ibadah sholat idnya, ya gitu. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka selama mampu untuk melaksanakan semua, kerjakan. Baru kalau misalkan sudah mentok ada yang tidak dia mampu, dia harus memilih dari ibadah-ibadah ini. Maka katakan, maka di sini kita harus belajar fikih mana yang harus didahulukan. Maka kalau misalkan itu antara wajib dengan sunnah, ya tentu yang wajib dulu. Tapi kalau misal yang lebih dekatnya yang sunnah, misal yang bisa dilakukan, yang sunnah, ya maka di situ kita lihat dari masalah waktu. Dalam artian kalau dalam fikih prioritas, maka waktuhu mudhayyaqan muqaddamun ala maka waktuhu muwasa'an. Sesuatu ibadah yang waktunya terbatas itu lebih didahulukan daripada ibadah yang waktunya tidak terbatas. Maka kalau memang itu berbatas waktu, itu lebih didahulukan. Itu lebih didahulukan daripada yang tidak berbatas waktu. Maka kalau ke kasus yang Mas Najih sampaikan tadi, antara orang yang berkurban dengan orang yang berhaji, maka kita katakan memang kalau haji ini kewajibannya menjadi ijma, kesepakatan. Nggak ada orang yang mengatakan haji tidak wajib. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, maka kalau dia mengetahui hukumnya dan dia mengingkari, maka mengarah ke kufuran. Karena dia masuk rukun Islam. Nggak ada orang Islam mengatakan haji nggak wajib, selama dia mampu dengan catatan ya, dengan syarat-syarat wajibnya. Ya, sedangkan kurban sendiri ada khilaf. Yang tadi di awal sudah kita sampaikan. Ya, beberapa fuqaha menyampaikan itu adalah wajib. Ya, fuqaha yang lain termasuk dalam mazhab Syafi'i mengatakan dia sunnah muakkadah. Ya, maka di sini ada perselisihan, ada khilaf, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Maka di sini ada kelonggaran yang lebih dibanding dengan wajib yang sudah ijma tadi. Maka kita katakan ya boleh dia mendahulukan hajinya. Boleh mendahulukan hajinya. Ya, termasuk juga mendahulukan umrohnya kalau memang belum umroh, karena para ulama juga berpendapat bahwasanya umroh itu kalau nggak pernah sama sekali dia wajib hukumnya. Nah, sama dengan haji. Ya.
Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan watimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan juga umrah, itu perintah, atimu, perintah. Jadi ya haji sekali wajib, umrah sekali wajib. Lebih dari itu maka itu sunnah. Ya. Baik, maka ya tidak masalah. Ya, maka tidak masalah. Kalau misalkan bisa haji dan bisa kurban, nah ini juga bagus. Ya. Ala kulli hal ya kembali kepada kemampuan masing-masing. Ya, kembali kepada kemampuan masing-masing, dan yang bisa mengukur adalah dirinya sendiri. Yang bisa mengukur adalah dirinya sendiri, kita sendiri. Yang bisa mengukur kemampuan, saya ini mampu, saya ini nggak mampu. Ya, kadang tetangga itu mengukur dari luarnya. Omai gede, karangane wombo, gak ngerti cicilane. Utangin nang bank piro gitu ya. Kan nggak tahu ya. Kadang orang mengukur dari wah ini kok orang kaya nggak bisa ini. Maka kita katakan ya, untuk masalah hal-hal yang sifatnya khafi seperti ini, sifatnya tersembunyi, termasuk masalah kemampuan istitoah, kemampuan harta. Ya, itu kadang kan tetangga, mungkin bahkan tetangga dempet gitu ya, nggak bisa mengukur seluruh kekayaannya. Gitu. Ya. Nggak bisa mengaudit seluruh kekayaan dirinya, itu orang-orang lain itu. Petugas pajak yang mampu kan, gitu. Ada sebuah kata-kata. Apa? Orang kaya itu dicari oleh dua orang. Satu petugas pajak, satu petugas kurban. Buat pendataan. Pendataan ya. Jauh-jauh mungkin. Ya, sudah diaudit. Sudah didata. Iya, diaudit. Gimana Pak? Sudah mau kurban lagi? Langsung dijabri ya. Didatangi ya. Oh, datangi ya kan. Soalnya kalau mepet-mepet sudah. Iya. Kadang sudah kurban di tempat lain gitu, jauh-jauh hari sudah di order gitu. Itu luar biasa bagi ibadah yang satu ini. Ya, Masya Allah ya. Ya, jadi intinya seperti itu Mas Haji. Jadi melihat ya kemampuan masing-masing aja lah kayak gitu. Tapi yang tadi itu kan memang sebenarnya kita tidak membandingkan satu ibadah dan ibadah yang lain. Cuma kan namanya manusia gitu. Apalagi ini over lah ibaratnya. Maksudnya kalau misalkan tadi didahulukan dan lain-lain, maksudnya dia jauh, maksudnya secara dohir kita kan nggak tahu secara istitoah, secara batinnya gitu. Ibaratnya memang luar biasa gitu. Mobil 10, rumah tingkat 4 itu. Maksudnya tapi kok kan selain pada kurban adalah lillah kan memang. Tapi kan ibaratnya masyarakat kan itu ibaratnya bukan kayak sholat yang ibaratnya hanya kepada Allah gitu. Tapi juga ini loh untuk mungkin manusia kan sebenarnya kan dalam ayat la yanahullahu luhumuha wala dima'uha itu kan tidak nyampe kepada Allah itu dagingnya yang diterima masyarakat itu kan dagingnya. Nggak ngurusin niatnya, nggak ngurusin takwanya gitu ya. Iya. Itu kan kembali ke masing-masing orangnya gitu. Tapi kan menjadi hukum sosial juga di masyarakat iki piye toh gitu kan. Harapannya ibaratnya seperti itu. Oh, ini tapi ibaratnya ya kembali lagi itu tadi. Kemampuan kita nggak tahu gitu kan. Barangkali beliau punya ibadah tersembunyi lain gitu kan. Kita enggak pernah. Nah ini masalah keimanan gitu loh. Kadang memang masalah kurban ini kan masalah keimanan. Hanya orang yang punya iman yang bakal mengeluarkan uang sekian juta gitu. Apalagi kalau misal orang-orang itu memang jauh dari standar sosial yang misal orang kaya kurban biasa lah maksudnya. Ya dia beriman kemudian. Tapi kalau kan sering kali yang viral itu bukan yang seperti itu, Zat. Orang yang nabung uangnya recehan gitu ya. Dan itu sering sekali menjadi tamparan dan dibuat nampar temannya memang. Di grup lihatlah ini. Orang seperti ini bisa kurban. Iya. Jadi memang menjadi reminder buat kita gitu. Yang nabung 4 tahun kemarin di ibaratnya sampai beli sapi yang 25 juta itu kan seorang pemulung gitu kan. Masya Allah sekali gitu loh. Tapi itu kan kalau kita disuruh digeneralkan seperti itu kan wah iki piye iki nabunge gitu loh. Apalagi kan kita masih mendang-mending. Bukan hanya mendang-mending kalau dibilang ekonomi surplus itu mungkin di zaman ini agak susah mungkin. Dengan banyaknya kebutuhan yang tidak penting yang didahulukan itu kayaknya setiap keluarga itu mayoritas loh. Saya tidak bilang keseluruhan tapi kayaknya yang muda-muda khususnya. Itu berapapun gajinya pasti minus. Ataupun minus. Kalau misal mboten minus itu pres maksudnya. Gaji 10 juta. Wah, berarti makanan saya ini harus naik level ini. Kalau gajinya 40 juta kayaknya
healing saya harus Iya. lebih. Maksudnya akhirnya ya kalau dikatakan seperti itu kan nggak bakal mampu gitu loh, walaupun gajinya 200 juta kalau kebutuhannya juga Iya. begitu besar kan, wah saya nggak mampu buat kurbannya memang. Iya. Secara fikih gitu. Dia nggak mampu, coba itu aja. Ya itu loh Zat. Iya. Kita kan memang anak muda suka hal-hal yang tidak penting. Yang penting kan sudah ditanggung orang tuanya. Iya. Itu gimana Zat? Iya, memang kurban itu kan sebenarnya syariatnya kan berasal dari kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Iya. Ada khilaf ya dari ulama tafsir, apakah yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim ketika mengatakan kepada anaknya, ya bunaya ini arafil manami aniyat bahuka gitu. Fanzur madza tara. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan pada anaknya, wahai anakku, itu siapa gitu. Ada yang mengatakan Ismail, ada yang mengatakan Ishak. Tapi yang masyhur dia adalah Nabi Ismail. Aku lihat ketika di ayat di surat apa itu ya, surat Shofat atau apa, tentang masalah pengorbanan antara bagaimana Nabi Ibrahim yang harus merelakan anaknya untuk disembelih, untuk dibunuh di tangannya sendiri. Di sisi lain si anak juga harus mengorbankan dirinya untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala memang dari landasan awal syariat atau pensyariatan kurban itu rasa keimanan dan pengorbanan atau rasa keimanan itu sangat besar sekali. Sangat besar sekali rasa keimanan itu. Dan memang keimanan itu ya baru bisa dirasakan kenikmatannya ketika sudah ada yang dikorbankan. Keimanan itu baru bisa dirasakan kenikmatannya ketika ada yang dikorbankan. Kalau masih belum mengorbankan apapun, keimanan itu terasa ya seperti biasa-biasa saja. Kurang greget. Iya, kurang greget. Makanya mungkin ada yang melihat tentang orang-orang yang awalnya mereka kafir, kemudian mereka masuk Islam, terkadang imannya lebih kuat daripada orang-orang yang lahir procot KTP Islam gitu. Kenapa? Karena mereka harus mengorbankan beberapa hal, mengorbankan keyakinan yang sejak kecil sudah diyakini sejak kecil, gitu, doktrin sejak kecil, kemudian mungkin ada pertentangan, konflik dan lain sebagainya. Banyak pengorbanan harus ya. Yang seru gitu. Iya, yang dia harus lakukan gitu. Tapi ketika orang itu beriman, di situ justru dia dapat kenikmatan. Di situ, oh iya, nikmate wong iman itu bisa dirasakan ketika dia berkorban. Ya. Makanya di akhir kisahnya Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu mengatakan bahwasanya itu adalah bala atau ujian yang besar. Jadi kisah kurban itu adalah satu ujian yang besar karena itu tadi ketika seorang itu diuji, dia harus mengorbankan beberapa hal, ya, maka di situ imannya akan naik level. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an ahasiban nasu an yutrukan yaqulu amanahum la yuftanun. Mereka orang-orang manusia itu mengira mereka aku iman, tapi gak pernah diuji belas. Ya, gak pernah diuji gitu ya, gak pernah diuji kemampuannya. Ya. Maka kita katakan bahwasanya ya kurban ini ibadah yang syarat dengan keimanan, ya, sangat kuat keimanannya. Di situ ada sisi pengorbanan, ada sisi kejujurannya kepada Allah. Ya, kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan Nabi Ibrahim ketika itu nggak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah keimanan, ya mungkin karena wahyunya lewat mimpi kan. Bisa saja Nabi Ibrahim sudah mengabaikan mimpi, mungkin sekedar mimpi. Nggak direnungi dengan benar. Atau mungkin dalam hati kecilnya mengatakan ini sebenarnya wahyu dari Allah. Tapi nafsunya lebih mendorong kepada jangan, itu anggap saja ini bukan wahyu. Anggap saja ini cuma mimpi. Ya, mimpi belaka seperti itu. Bisa saja. Tapi Nabi Ibrahim disebutkan dalam ayat Isaddiqur ru'ya. Jadi membenarkan mimpinya, membenarkan wahyunya tadi. Ada tasdik. Tasdik yang mana tasdik itu adalah inti dari keimanan itu sendiri. Iman itu kan kurang lebih maknanya adalah tasdik bil janan gitu ya. Pembenaran ya, pembenaran yang diakui oleh hatinya. Itu pembenaran yang diakui olehnya. Jadi ketika ada hal seperti ini, ini benar. Ketika ada hal semacam ini, ini yang benar.
Itu ketika ada pembenaran dari hatinya, maka itu sebenarnya keimanan. Ya, di situ ada keimanan juga. Kemudian di situ ya tadi ada pengorbanan, kemudian di situ juga ada apa namanya? Di situ ada tentunya ada rasa menyerahkan diri pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an juga disebutkan di kisahnya Nabi Ibrahim itu ketika sudah mengatakan seperti itu, kemudian Nabi Ismail mengatakan, "Ya batif al-matumar, satajidun insyaallah minas sabirin." Kemudian lanjutannya ayat, "Falamma aslama." Dan ketika keduanya sudah sama-sama pasrah. Aslama. Dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Jalalain disebutkan makna aslama, falamma aslama ketika itu adalah khada'a wan qada li amrillah. Jadi keduanya itu sudah tunduk, patuh kepada perintah Allah. Dan itu juga poin lain dari keimanan. Poin lain dari keimanan itu adalah tunduk patuh kepada Allah. Sudah. Selain tasdik, kemudian juga ada sisi pengorbanan, ada ketundukan dan kepatuhan terhadap semua perintah Allah. Jadi apapun perintah Allah tidak ada yang dia membangkang darinya. Ya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ya. Ketika sudah diletakkan Nabi Ishak di atas di atas tempat yang digunakan untuk menyembelihnya, maka di situ dipanggil wahai Ibrahim, kemudian diganti dengan dzibhin azim, dengan sembelihan yang besar yaitu hewan. Malah kulihal kurban itu memang syarat dengan masalah keimanan. Di situ ada di kisah kurban itu ada poin-poin atau inti-inti dari keimanan itu sendiri. Ada pembenaran, perlu pembenaran. Ada penyerahan diri terhadap perintah Allah, dan ada yang terakhir pengorbanan. Karena untuk membenarkan Islam ini, kemudian menyerahkan diri dan tunduk kepada perintah Allah, ini nanti pasti butuh pengorbanan. Ya, jadi intinya kurang lebih semacam itu. Emang sepertinya sulit, Ustaz. Ya. Kecuali untuk orang-orang yang beriman. Oh gitu ya. Iya memang ya sih. Rotok ini panas. Habis. Aman. Apalagi kurban, haji, zakat itu kan yang berkaitan dengan uang itu. Sementara manusia itu sangat suka dengan uang. Akhirnya kan kadang faktor keimanan lah yang kembali, yang membuat mereka mau berapa banyak orang yang berbondong-bondong ke ke tanah suci, berapa banyak orang-orang yang rela mengeluarkan belasan hingga puluhan juta demi menyembelih kurban. Sementara kan masih banyak wisata-wisata yang mungkin wisata lain, bukan ibadah loh. Tapi mereka memilih itu. Tapi biasanya Zat, kalau misal di musim kurban atau di hari-hari tasyrik setelah salat itu mendadak mereka menjadi filsuf. Apa itu? Setiap kita adalah Ibrahim. Wah. Dan Ismail adalah mungkin kekuasaan kita. Gitu ya. Mungkin harta kita, mungkin pernah dengar hal-hal seperti ini. Kalau saya setiap tahun hampir setiap tahun ini adalah, atau mungkin itu khutbah yang template ya. Sudah dibukukan. Saya tidak tahu. Khutbah setahun gitu ya, ada khutbah itu, khutbah ini. Jadi semua ini beli buku itu dan jadi template. Mungkin bisa jadi itu. Tapi memang seperti itu gitu loh. Posisinya saya sendiri itu antara setuju mungkin secara logika oke gitu. Tapi secara yang selama ini saya pelajari kok seperti ini gitu. Maksudnya itu kan ya kalau nggak punya, belum bisa kurban ya menabung. Ya niat tahun depan kurban itu. Kok mendadak ibaratnya ya kekuasaan kita, dan biasanya buat status gitu ya nggak kurban, Zat. Biasanya sing kurban meneng-meneng ae. Biasanya pengakuan gitu ya. Atau bahasa ibaratnya kan kadang ada jokes untuk ibaratnya untuk ke tahun ini kurban perasaan dulu ya. Dan lain-lain, maksudnya yang sejenis lah, yang kurban ayam, maksudnya bukan untuk apa ibaratnya, tapi untuk menghibur diri atau mungkin teman-temannya gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti ini kan sering kita dapati, maksudnya di sekitar kita gitu. Sebenarnya enggak ada yang salah. Cuma kadang kembali lagi ke keimanan, masalah niat
Niat itu memang mudah tapi tidak semudah itu kayaknya Zat. Kan kalau misal kita ibaratnya niat sholat kemudian dan lain-lain, apalagi yang disebutkan tadi berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan uang, zakat mal itu kan kadang kalau orang bisa nggak jujur, makanya ini kan juga masalah pengorbanan, kejujuran sama Allah dan lain-lain. Dia bisa saja, ketika mau nisab atau ibaratnya zakat mal dia dia nggak nyampe itu, maksudnya itu kayaknya dia ibaratnya mengakali kayak gitu atau ibaratnya pas kurban kita juga nggak tahu siapa saja yang benar-benar sudah dalam taraf mampu atau taraf ibaratnya memang karena mereka sebenarnya tidak taraf mampu tapi karena imannya lebih tinggi dari kemampuannya, akhirnya kayak tadi maksudnya itu hanya pemulung dan lain-lain yang mereka berkurban. Ya kita tidak bisa orang kaya nggak kurban, orang miskin kurban. Kembali lagi lah, itu memang masalah keimanan lah. Hal-hal yang seperti ini ibaratnya kan memang kita tuh tidak boleh pilih-pilih dalam perintah Allah. Maksudnya kalau ibaratnya kita iman ya ini ketentuannya, ya ada zakat, ya ada haji, ada umroh kalau misal mampu, ada kurban. Nah sementara kita sendiri bahkan mungkin saya gitu kalau misal ya qadarullah belum nyampe di taraf yang seperti itu gitu ya, ibaratnya sudah bekerja tapi partai, tapi ibaratnya dengan seperti apa, dengan keimanan seperti apa orang-orang bisa dengan ibaratnya dengan legowo untuk seperti itu kan, ibaratnya kalau misalkan orang kaya raya halah sapi berapa, tapi bagi orang-orang yang mungkin gajinya itu mungkin enggak sampai 1 juta atau mangan 2 juta atau ibaratnya dia itu habis untuk kebutuhannya gitu, tapi ibaratnya kok ada orang yang di bawah jauh tapi imannya tinggi ya, ibaratnya bagaimana korelasi antara iman dan kurban tadi lah sebenarnya, bahwa soalnya nggak bisa dilogika orang kaya kadang ada yang nggak kurban karena mungkin dia non muslim ya. Jadi dia nggak kurban atau orang kaya yang memang nggak ada keinginan tapi ada orang miskin yang ibaratnya berkurban dan lain-lain. Itu seperti apa San mungkin? Baik, memang masalah keimanan ini kan satu hal yang satu hal yang menjadi salah satu rahasia Allah. Iya. Karena keimanan itu tidak mudah diukur oleh mata makhluk. Iya. Gitu. Jadi mungkin kita melihat orang itu, wah, masya Allah imannya luar biasa tinggi, ternyata dia ahli neraka. Kita nggak tahu itu. Ya, kita melihat orang itu ahli neraka, datangnya jadi penghuni surga. Kita nggak tahu. Sama seperti kisah yang masyhur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua sahabat ketika ada seorang sahabat yang berperang luar biasa, ya masya Allah orang itu jihad luar biasa, bla bla bla. Dia itu wah insya Allah masuk surga lah dia, orang yang luar biasa. Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa finnar. Wong iku lunan roko. Kan kaget lu. Wong sing kados ngoten Kanjeng Nabi kok saged mlebu neraka. Di pandangan makhluk orang itu imannya tinggi. Tapi hakikatnya orang itu tidak beriman. Atau mungkin imannya sangat tipis. Ya. Seperti kesabaran kita. Wow. Jadi imannya sangat tipis. Ada orang yang dikira iki wong neraka iki gitu ya. Kono jaminan rokok, gak mungkin surga. Ada yang seperti itu. Ya. Kisah yang masyhur di Bani Israel, seorang pelacur. Kita melihat ada seorang PSK di zaman ini. Apa yang terbesit dalam benak kita lah, terbesit dalam benak kita ketika ada seorang yang pekerjaan adalah melacur. Pekerjaan yang kotor, dibenci agama, dibenci masyarakat, dan dibenci Allah. Enggak dibenci pemerintah ya. Gimana? Ya, identik. Tapi ketika dia memberi minum seekor anjing, Allah ridho dengan amal yang dilakukan oleh pelacur tadi, dia masuk surga. Ya, maka Kimanis menjadi satu hal yang misteri sebenarnya. Jadi kita, ya ketika Mas Najib tadi mengatakan, kok bisa ya Ustaz, ada orang yang kaya mungkin dia nggak. Satu hal yang mudah. Tapi ada orang yang mungkin gajinya dia butuh effort lebih, butuh usaha lebih.
untuk mengeluarkan sebagian hartanya, ya, maka kita katakan ya memang seperti itulah keimanan. Gitu. Dia adalah satu misteri, satu rahasia. Kita nggak bisa menyibaknya. Hanya saja Nabi SAW menyampaikan bahwasanya memang terkadang kemiskinan itu lebih dekat kepada keimanan. Terkadang ya, bukan berarti wis tak miskin naik, enggak seperti itu. Tapi terkadang, makanya Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang sahih, beliau menyampaikan ya inilah khaufu alaikumul kufur al-faqr. Aku nggak takut kalian itu terima kemiskinan. Nggak khawatir kalian miskin, kalian sulit makan, kalian sulit dalam kehidupan. Nggak khawatir itu. Ya. Wa inna ma khaufu alaikum antu basata alaikum dunya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang aku khawatirkan, lebih aku takuti kalau sudah dunia itu dihamparkan di hadapan kalian. Maksudnya kalian itu sudah kaya raya luar biasa. Ya. Karena bisa jadi ketika itu orang akan merasa lalai, ataupun kalau tidak lalai menganggap satu ibadah itu sebagai suatu hal yang tidak terlalu terasa. Seperti tadi orang kaya ketika berkorban mungkin beli kambing misalkan, ya dengan gaji yang mungkin per bulannya 10 juta untuk mengeluarkan uang 2 juta mungkin beli kambing aja misalkan. Atau gaji yang lebih dari itu dan dia beli sapi, ya, dan mungkin 1% dari gajinya itu tidak akan terlalu terasa. Tapi orang yang miskin, dia butuh upaya untuk mengeluarkan itu. Benar-benar di situ keimanannya akan meningkat, ya, dan diuji juga. Kayak gitu. Jadi ya kita katakan ya terkadang orang fakir itu lebih dekat kepada keimanan daripada orang yang kaya. Cuma itu terkadang ya. Tapi bisa jadi orang yang kaya juga keimanannya lebih besar daripada orang yang miskin. Ya, karena banyak dari sahabat yang kaya dan keimanan mereka melebihi orang yang miskin. Iya. Gitu. Itu. Jadi nggak bisa diukur secara, nggak bisa dipukul rata, nggak bisa dikebiah uyah poda sini gitu ya. Nah, sebelum kita tutup mungkin ini iman itu hal yang membingungkan ya. Ya kita kan nggak tahu batinnya, kita hanya mungkin ini dohir lah ibaratnya. Tapi mungkin begitu juga dengan kategori mampu atau tidak mampu. Makanya saya tadi tanya di awal. Soalnya menurut survei BPS itu orang miskin itu bertambah. Orang miskin bertambah. Iya, tapi saya lihat lingkungan saya, orang miskin itu masih motornya 3, Zat. Maksudnya tidak benar-benar seperti yang mungkin ada memang, mungkin ada di ibaratnya di pelosok atau lain. Tapi setahu saya gitu loh, yang di sekitar saya, mungkin karena saya tinggal di kota ya, kota Mojokerto juga. Itu orang yang miskin itu masih kalau misal kaidah fikihnya atau ibaratnya kategori batas parameter kekayaan itu cukup untuk hidupnya loh, maksudnya makan, tempat tinggal, kayaknya mereka nggak miskin itu. Tapi karena memang kan kalau pemerintah kan biasanya pendapatan di bawah UMR atau mereka punya patokan sendiri, masuk miskin. Tapi secara dohir podo ae sebenarnya ya, sepeda 2, sepeda 3, ada tempat tinggal, sekolah juga masih anak-anaknya sekolah, bahkan ada yang banyak ke kampus. Ya mungkin masih kurang lah, mungkin masih nyari-nyari dan lain-lain. Makanya kan juga hal yang luar biasa gitu loh, bahwa mungkin Allah Subhanahu wa taala mencukupkan. Memang rezeki kan enggak pernah kurang. Cuma memang keinginan manusia saja yang terlalu banyak. Iya, terlalu banyak. Terlalu banyak gitu kan. Sebelumnya mungkin terakhir tips untuk kita supaya bisa berkurban tiap tahun, dan hikmahnya loh, supaya kita kurban itu apa sih gitu loh, supaya kita tahu dan semangat untuk menabung gitu loh. Mungkin fadilahnya apa, kenapa kita harus berkurban, apakah nanti dapat Avanza di surga atau seperti apa. Kita tidak tahu. Motivasi yang pertama ketika kita ingin melakukan suatu ibadah, kita yakini kita ini adalah makhluk Allah, kita tunduk pada perintah Allah dan aturan Allah. Nah, ketika Allah dan Rasulnya memberikan satu syariat, maka upayakan kita bisa melaksanakan syariat itu sekuat tenaga, apapun syariat itu, termasuk kurban. Maka ketika Nabi SAW menyampaikan dalam satu hadis bahwasanya
siapa yang mampu berkurban dan dia tidak mau berkurban, maka jangan dekati tempat salat kami. Ya. Dan dalam Al-Qur'an juga Allah SWT menyebutkan fasholli lirabbika wanhar. Salatlah karena Rabbmu dan juga berkurbanlah. Ya, para ulama, para ahli tafsir menafsirkan wanhar itu berkurban. Maka ini sudah menjadi satu motivasi tersendiri untuk kita semua bahwasanya kita ini makhluk Allah. Kita ini tunduk pada aturan Allah dan kita ini semuanya ingin mendapat cintanya Allah. Nah, kalau ingin mendapatkan cintanya Allah, maka dapatkan cintanya Allah itu dengan hal-hal yang memang dicintai Allah. Ya, hal-hal yang dicintai Allah ya dengan ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Termasuk kurban ini adalah ibadah yang wajib dalam satu pendapat dan sunnah di satu pendapat yang lain. Maka kita katakan ibadah ini salah satu ibadah kurban ini salah satu ibadah yang mungkin bisa membuat kita semakin mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam satu hadis kan disebutkan bahwasanya seorang hamba dalam hadis dalam riwayat dituliskan oleh Imam dalam kitab Arba'in itu kan umayzalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Bahwasanya senantiasa seorang itu ketika sudah melakukan ibadah wajibnya, dia berusaha juga menambah dengan ibadah sunnah. Maka ketika sudah menambah dengan ibadah sunnah, motivasinya apa sih? Hatta uhibbahu, hingga aku yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, hingga aku mencintainya. Karena memang motivasinya orang itu melakukan satu ibadah adalah motivasi sebenarnya untuk dapat cintanya Allah. Gitu. Untuk dapat cintanya Allah. Ya, maka kalau dikatakan bagaimana untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala? Apakah cukup dengan perasaan kita, ya Allah, kita cinta padamu ya Allah, kita ya Allah, pokoknya saya ini sudah pasrah cinta kepadamu. Tapi hanya sebatas syair dan juga hanya nyanyian-nyanyian atau ungkapan atau puisi kata-kata indah saja, tapi pas sholat subuh gak budal sembayang, maka ini salah satu hal yang salah. Ya, Anda benar dalam ucapan tapi salah dalam perbuatan. Itu. Maka kita katakan ini salah satu momen yang besar. Mungkin ibadah kurban atau kurban yang sebelumnya atau yang kurban di tahun ini mungkin kita belum bisa berkurban, maka tahun yang berikutnya upayakan kita bisa berkurban. Ya, kita bisa berkurban. Kalau misalkan kita benar-benar memiliki niat yang kuat, ya, mungkin bisa kita menabung, ya, bisa nyicil gitu ya untuk menyisihkan sebagian pendapatan kita untuk berkurban. Ya. Kecuali kalau misalkan memang nanti ya qadarullah gitu ya, mungkin di dekat waktunya mungkin ada satu hal kebutuhan yang mendesak, sangat-sangat mendesak yang tidak lebih membutuhkan ya lebih dibutuhkan bahkan yang levelnya mungkin wajib ya, misalkan untuk nafkah keluarga, mungkin dia habis di PHK, orang tua sakit butuh perawatan dari kita dan itu membutuhkan biaya yang lebih, ya maka Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat keinginan kita. Niatnya wis dicatat sampai Gusti Allah. Jadi ya kita nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya orang itu berazam niat usaha untuk melakukan satu ibadah. Semuanya dijamin untung. Selama kita mau melaksanakan satu ibadah. Win-win ini, win-win solution. Jadi nggak ada ruginya. Kita ingin dan berupaya pas hari H nggak bisa melaksanakan, tetap dapat pahala. Bisa dapat cintanya Allah. Kita bisa melaksanakan lebih lagi. Ya. Baik. Jadi kurang lebih seperti itu. Wallahu taala a'lam. Kayaknya lebih dari waktunya ya. Agak panjang memang. Ya. Mungkin kita akhiri Zat perbincangan kita di pagi hari ini menjelang siang ini Zat. Terima kasih kepada teman-teman yang udah melihat baik offline maupun online. Ingat menabung, niat dulu ya Zat. Niat dulu. Punya niat azam, punya tekad. Masa udah niat nikah nggak niat kurban kan? Kalau bisa nikah dulu baru kurban bareng pasangan. Tapi tadi harus diberikan dulu ya. Jangan iuran. Iuran ya. Jadi mungkin seperti itu.
mungkin saya sebagai MC dan Ustadz Danang Ya, mungkin tadi ada kata-kata yang kata-kata salah, yang salah, kurang jika berkenan, ada ya. yang benar maka itu dari Allah, jika ada yang salah itu dari kami, karena khususnya saya sih karena kami manusia. Mungkin kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.